Panggilan di balik tirai. Arya memandangi kartu nama usang yang diberikan seorang rekan lamanya di komunitas peneliti urban legend. Kertasnya agak menguning dan sedikit robek di pinggirnya, bertuliskan tangan. Ki Wardah, praktisi ilmu Jawa, peneliti manuskrip tua, pembuka tabir yang terlupakan. Tempat praktiknya ada di daerah Jatinangor, di lereng perbukitan yang sunyi dan jarang dijangkau oleh kendaraan umum. Arya tak punya pilihan lain. Daniel sudah berada di ujung batasnya. Kalau ini hanya delusi, maka ia harus tahu. Tapi jika ini nyata, maka ia tak bisa membiarkan Daniel sendirian. Daniel, di sisi lain, sudah tidak tidur selama 2 malam. Matanya cekung, kulitnya pucat, dan ia mulai mendengar suara-suara meski dalam keadaan sadar. Suara itu kini bukan hanya bisikan, namun terkadang seperti jeritan dari bawah tanah, atau ratapan dari balik tembok. Kadang suara itu menirukan suara sahabatnya Arya, memanggil-manggil dari luar rumah. Dan bukalah pintunya, bukalah gerbang itu, bukankah kau ingin tahu? Daniel membaca kembali buku itu, sekarang sudah memasuki bagian tahap kedua pemanggilan, penanggalan jiwa. Untuk membuka gerbang berikutnya, tinggalkan satu kenangan yang paling membentuk siapa dirimu. Taruhlah benda itu di tengah lingkaran, nyalakan api putih, dan ucapkan namamu 3 kali dalam kegelapan. Daniel duduk diam. Ia tahu apa yang akan dia korbankan. Ia bangkit dan menuju kamar, membuka laci kecil di sebelah tempat tidurnya. Di dalamnya ada sebuah foto tuaya dan almarhum ibunya saat Daniel masih remaja. Foto itu selalu menemaninya selama ini. Dengan tangan gemetar, ia berjalan kembali ke ruang tamu, membuat lingkaran kecil dengan tepung garam dan lilin putih, meletakkan foto itu di tengah. Ia menyalakan lilin satu persatu, mematikan lampu, dan duduk bersila di depan buku. Hanya untuk tahu, aku ingin tahu, siapa yang sebenarnya menulis ini, dan kenapa aku yang menemukannya, gumamnya. Lilin berkedip pelan. Udara menjadi berat. Daniel memejamkan mata dan mengucap namanya 3 kali, Daniel, 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 Henning. Tapi lalu, dari balik kegelapan ruangan, terdengar suara seperti suara ribuan jari mengetuk dinding kayu, pelan tapi semakin cepat, seperti hujan batu. Lilin padam satu persatu, dan foto ibunya terbakar sendiri, meski tak tersentuh api. Daniel berteriak, namun tidak ada yang menjawab. Di waktu yang hampir bersamaan, Arya akhirnya tiba di rumah Ki Wardah. Rumah itu terletak di tengah kebun bambu, bangunannya sederhana dari kayu jati, namun penuh simbol aneh di setiap sudutnya. Ada mantra dalam aksara Jawa kuno, tergurat di kusen pintu. Ki Wardah adalah seorang pria sepuh dengan rambut putih panjang dan mata tajam seperti elang menatap Arya tanpa berkata sepatah kata pun selama hampir 1 menit. Lalu dengan suara dalam dan tenang, ia berkata, "Kau membawa bau kitab itu." Arya menahan napas. "Kitab? Anda tahu tentang buku itu? Tidak semua buku ingin dibaca. Tapi kadang, manusia terlalu bodoh untuk mengenali suara panggilan dari sesuatu yang seharusnya dibungkam." Temanku, Daniel. Dia membacanya. Dia mengikutinya. Dia berubah. Ki Wardah menghela napas panjang. Kalau dia sudah membuka gerbang kedua, kita mungkin sudah terlambat, tapi kita masih bisa mencoba. Berikan aku sesuatu yang pernah disentuh, Daniel sesuatu yang pernah punya kenangan kuat dengannya. Arya membuka ranselnya. Ia membawa pulpen yang biasa dipakai Daniel, dan juga rekaman suara saat Daniel bercerita tentang mimpinya. Ki Wardah menerimanya, dan meletakkannya di atas nampan tanah liat merah. Ia mulai membakar kemenyan dan membaca mantra. Tiba-tiba, cermin besar di belakang ruangan bergetar, seperti terkena angin kencang dari dalam. Bayangan wajah Daniel muncul, namun matanya hitam legam, dan kulitnya pucat seperti mayat. Ki Wardah mengangguk pelan. Dia belum sepenuhnya pergi, tapi seseorang sedang menarik jiwanya ke dunia lain. Kita harus bereaksi cepat. Arya menggenggam tangannya sendiri. Apa yang bisa saya lakukan? Ki Wardah menatapnya tajam. Kau harus masuk ke mimpinya. Malam itu, Daniel duduk sendirian di tengah lingkaran yang telah gosong. Bukunya kini memiliki halaman kosong, semua tulisan sebelumnya telah lenyap. Tapi di bagian akhir, hanya ada satu kalimat dalam tinta merah, "Gerbang ketiga akan menuntaskan segalanya. Bersiaplah." Daniel merasa tubuhnya mulai ringan, seolah dunia nyata tidak lagi punya daya tarik. Di luar jendela, langit malam tampak merah darah, dan bayangan-bayangan tinggi berleher panjang mulai berkeliaran di halaman rumahnya. Ia menatap buku itu,
dan tersenyum samar. Aku hampir sampai. Menyusuri mimpi yang terlupakan. Malam turun perlahan di lereng Jatinangor, dan langit di atas rumah Ki Warda tampak berbeda dari biasanya. Bintang-bintang tidak bersinar, dan angin yang bertiup membawa aroma tanah basah dan dupa kuno. Di dalam rumah, Arya duduk bersila di atas tikar pandan, dikelilingi oleh garis melingkar dari daun sirih dan abu bekas dupa. Di depannya, Ki Warda sedang menyiapkan sesaji mimpi campuran bunga telang, air dari 7 mata air, dan setetes darah dari jari Arya sendiri. "Jangan sekali-kali berbalik ke belakang begitu kamu masuk," ujar Ki Warda serius. "Alam bawah sadar bukan sekadar mimpi. Itu dunia tempat semua hal yang kita lupakan atau tolak disimpan." Dan Daniel sudah membuka pintu menuju sisi tergelap dari dirinya sendiri. Arya menelan ludah, namun mengangguk. "Saya siap." Ki Warda menyentuh dahinya dengan ujung jari yang dicelupkan ke dalam air sesaji, lalu mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Mantranya perlahan membentuk gema yang tidak hanya terdengar di telinga Arya, tapi juga menggema langsung di dalam pikirannya. Dunia mulai berputar. Warna-warna larut, angin lenyap. Lalu, tiba-tiba semuanya gelap. Saat Arya membuka matanya, ia berada di tengah padang kabut. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti bayangan di kejauhan, dan tanah di bawah kakinya terasa lembab dan berlendir. Udara di sekelilingnya berat, seperti diselimuti bau darah dan logam berkarat. Ia melihat sebuah rumah berdiri di kejauhan, mirip rumah Daniel. Tapi bentuknya terdistorsi, atapnya bengkok, jendelanya menyeringai seperti mulut makhluk hidup, dan cahaya merah menyala dari balik tirainya. Arya melangkah maju, dengan hati-hati, menghindari bayangan-bayangan panjang yang bergerak tanpa sumber. Di depan rumah itu, ia melihat Daniel berdiri diam, menatap ke langit gelap dengan wajah kosong. Tapi begitu Arya memanggilnya, Daniel tidak menoleh. "Daniel!" Ia berlari, mengguncang bahunya. Namun yang menoleh bukanlah Daniel sepenuhnya. Matanya hitam seperti lubang, dan dari sela bibirnya, Arya melihat seberkas cahaya merah menyala. "Aku sudah melihat apa yang ada di balik gerbang itu," katanya dengan suara ganda, seolah dua makhluk sedang berbicara bersamaan. "Dan mereka melihatku kembali." Arya mundur satu langkah. "Ini bukan kamu, kamu sedang dikendalikan." Tapi Daniel tertawa-tertawa aneh yang menyerupai suara patahan tulang dan kaca pecah. "Jangan ganggu, dia sudah memilih." Tiba-tiba dari balik kabut muncul sosok hitam raksasa, tak berbentuk jelas. Matanya banyak, berkilat di kegelapan, dan suaranya menggema tanpa asal. "Mau menyelamatkannya? Maka tukar dirimu dengannya." Arya berdiri tegak. "Kau siapa?" "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya gema dari doa-doa yang seharusnya tak pernah diucapkan. Aku lahir dari setiap kata dalam buku itu. Aku bukan iblis. Aku adalah kemungkinan." Sosok itu bergerak pelan, mendekati Daniel yang mulai gemetar. Arya tahu bahwa waktu hampir habis. Ia harus bertindak. Ia merogoh kantongnya dan mengambil benda yang dibawanya, sebuah kalung pemberian ibu Daniel yang pernah diceritakan Daniel sebagai penjaga kecil di leher waktu kecil. Entah kenapa, Arya membawanya sebagai kenangan. Arya melemparkan kalung itu ke arah Daniel sambil berteriak, "Ingat siapa dirimu, bukan apa yang dikatakan oleh buku itu." Saat kalung itu menyentuh dada Daniel, sebuah cahaya putih menyembur dari dalam tubuhnya. Mata Daniel kembali jernih sesaat, dan ia berteriak, "Arya, pergi dari sini." Tapi sebelum Arya bisa mendekat, sosok bayangan raksasa itu mengeluarkan raungan terakhir dan seluruh dunia mimpi mulai runtuh, seperti cermin yang dihantam palu. Arya terbangun dengan napas terengah-engah. Wajah Ki Warda pucat, keringat mengucur dari pelipisnya. "Bagaimana?" tanya Arya. Ki Warda terdiam beberapa saat, lalu perlahan menjawab, "Kau berhasil membawa sebagian jiwanya kembali. Tapi gerbang ketiga masih terbuka, dan itu belum selesai." Arya menatap jendela yang kini diguyur hujan deras. Di kejauhan, ia merasa mendengar suara langkah seseorang di atap, atau mungkin sesuatu. Penulis yang tak pernah ada. Hujan masih mengguyur saat Arya menuruni bukit kembali ke rumah Daniel. Setelah pengalaman di alam bawah sadar, tubuhnya lelah, namun pikirannya terus berputar. Ada yang belum selesai. Meskipun Daniel kini sadar, Arya tahu bahwa jejak dari pemanggilan itu masih tertinggal. Sesampainya di rumah, ia mendapati Daniel sedang duduk di kursi dekat jendela. Wajahnya pucat,
Matanya cekung, dan kedua tangannya gemetar meski menggenggam secangkir teh hangat. Rasanya seperti aku baru kembali dari tempat yang bukan milik manusia, gumam Daniel tanpa menatap Arya. Suara-suara itu masih bergema di kepalaku. Arya duduk di depannya, lalu mengeluarkan buku tua itu dari dalam ranselnya. Kulitnya kini tampak lebih kusam, namun simbol di sampulnya seperti berdenyut perlahan, seperti nadi. Ada energi di dalamnya. Energi yang tidak seharusnya ada. Aku harus tahu siapa yang menulis ini, kata Arya pelan. Kita harus menutup sumbernya, bukan hanya mengobati akibatnya. Daniel menatap buku itu sejenak. Di halaman terakhir ada tanda tangan. Tapi bukan nama, hanya satu simbol. Mereka membuka halaman terakhir dengan hati-hati. Di sana, tercetak dengan tinta merah tua, sebuah simbol yang menyerupai gabungan huruf kuno, antara Sanskerta, Latin, dan tulisan aksara yang tak dikenal. Ki Warda pernah bilang, ucap Arya, bahwa tulisan adalah kekuatan. Penulisnya mungkin tidak menyadari bahwa ia menciptakan sesuatu yang bisa terbuka, bisa memanggil. Daniel mengangguk pelan. Ada satu tempat yang bisa kita coba. Dulu, waktu aku kuliah, ada toko antik di Bandung yang kadang menjual manuskrip aneh. Pemiliknya suka bilang bahwa beberapa buku menulis dirinya sendiri. Mereka menuju Bandung pagi itu juga. Toko itu bernama Sastra Bayangan, terletak di gang sempit dekat Jalan Braga. Dari luar, toko itu tampak seperti gudang tua dengan papan kayu reyot dan lonceng kecil yang menggantung di atas pintu. Seorang pria tua berkacamata bulat menyambut mereka. Kulitnya keriput, namun matanya tajam dan penuh rasa ingin tahu. Buku seperti ini, ucap pria itu sambil memeriksa buku dengan sarung tangan beludru. Tidak dibuat, iya, muncul. Kadang dalam tumpukan buku bekas, kadang di mimpi seseorang, dan kadang di tempat yang seharusnya tak pernah ada. Arya menyipitkan mata. Maksud Anda, buku ini bukan ditulis oleh manusia? Sebagian ditulis manusia, jawab pria itu, sambil menghela napas. Namun manusia itu menulisnya dalam keadaan terinspirasi oleh sesuatu. Mereka mengira sedang menulis fiksi, padahal mereka sedang membuka saluran. Daniel menelan ludah. Apa Anda tahu siapa penulisnya? Pria itu membuka sebuah laci tua dan mengeluarkan lembaran kertas lusuh. Ia meletakkannya di meja. Nama ini pernah muncul sekali. Tertulis dalam katalog tua dari tahun 1958 dari penerbit kecil yang gagal terbit karena naskahnya dianggap berisi kekacauan bahasa dan simbol yang tidak bisa diterima akal sehat. Di atas kertas itu tertulis nama R.M. Mahaputra. Siapa dia? Tanya Arya. Seorang penulis muda yang tinggal di Yogyakarta, sempat menerbitkan cerita pendek di majalah lokal, tapi menghilang secara misterius pada tahun 1960. Satu-satunya yang tertinggal adalah surat dari kakaknya, yang menyebut bahwa Mahaputra mulai bicara sendiri, mencoret dinding kamarnya dengan simbol aneh, dan percaya bahwa tulisannya akan dipakai oleh sesuatu yang lebih tua dari waktu. Daniel dan Arya saling berpandangan. Sebuah nama, sebuah jejak. Apakah dia masih hidup? Tanya Daniel. Pria tua itu menggeleng. Tidak, tapi makamnya ada di lereng selatan Gunung Merapi. Katanya, tubuhnya tidak pernah ditemukan, hanya pakaian dan lingkaran batu dengan tanda seperti ini. Ia menunjuk simbol di halaman terakhir buku itu. Saat mereka keluar dari toko, langit mendung menggantung rendah. Udara di sekeliling terasa menekan, seolah ada sesuatu yang mengamati dari balik awan. Daniel menggenggam lengan Arya. Kita harus ke makam itu. Arya menatap ke arah langit. Ya, kalau Mahaputra adalah saluran awal, kita harus menyegelnya di sumbernya. Namun jauh di dalam tasnya, buku itu bergetar pelan, dan halaman-halaman yang sebelumnya kosong dan mulai terisi sendiri.